Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, sebelum kita memeriksa PR yang di kitab, kita memeriksa PR apa nama kemarin? I'rab ya. PR i'rab. Tapi Anda tulis dulu di papan tulis seperti biasa. Mas Adri, mau dibacakan Mas? Oke. Sudah selesai Mas? Belum selesai nih Mas? Waalaikumsalam. Baik, sudah. Seperti biasa, satu orang satu dari Mas Haris. Mau ke Mas Haris duluan. Ayo Mas Haris. Hafid. Nggak apa-apa Mas, ayo. Aman Bapak. Ayo, terus.
Enggak. Enggak, Pak Bilal. Sembarang, tapi satu kata toh. Ya, satu. Ayo Fit, lagi Fit. Ayo Fit, lagi Fit. Faris. Sik toh, sabar aja. Memang sengaja ada sesuatu yang Anda sembunyikan di situ. Sik, terus. Oke, sudah ya. Kita cek dulu. Perhatikan di sini. Sebelum Ana memeriksa semua, di sini di contoh ini ya, di apa namanya grup ya, di grup Ana menulisnya begini. Begini ya, tanpa menggunakan alif. Dan itu memang sengaja dari Ana untuk mengecek ya, antum kira-kira menebak itu apa dia di situ. Gitu ya. Kalau Ana kasih inisial, nanti sudah bisa ketebak kan begitu. Jadi sengaja Ana buat seperti itu supaya antum menebak kira-kira itu sebagai apa. Gitu ya. Baik. Sebelum lagi kita mengoreksi ini, monggo diartikan Pak Rahmat. Yang sama orang laki-laki yang duduk di depan kepala sekolah, murid yang terkena, dokter yang terkena, dan adalah murid yang wajib di kampus ini. Baik ya. Ana artikan secara ini ya, secara keseluruhan ya. Tadi kan ada beberapa kata yang kurang dari Pak Rahmat. Sesungguhnya ya, lelaki yang duduk di depan kepala sekolah adalah dokter yang terkenal. Wa dan kana adalah dia. Ya, wa kana dan adalah dia. Siapa dia? Ya, rajul kan, dan adalah dia itu
seorang murid yang bersungguh-sungguh. Dulu dia adalah seorang murid yang sungguh-sungguh. Di mana? Di jamiah ini, di universitas ini. Oke, itu artinya. Itu sudah artinya. Sekarang kita masuk ke dalam i'rab. Kenapa artikan dulu? Dikarenakan nanti untuk mengi'rab fokusnya di terjemah dulu. Karena i'rab itu berpatokan dengan terjemahan. Ya, baik. Di sini isimnya inna, betul. Alladzi na'at, betul. Jalasa fi'il madhi. Yang namanya fi'il masih kurang fa'il. Jadi kurang satu ya. Mana fa'ilnya jalasa ini? Karena kalau i'rab cuma fi'il madhi masih kurang. Harus ada fa'ilnya. Ini masih kurang. Fa'ilnya mana? Amama dzaraf, betul. Al-mudir mudhafun ilai, betul. Tabibun khobar inna, betul. Ya, kemudian syahirun na'at juga betul. Wakana. Ini kana fi'il, benar. Cuman sama seperti tadi, fi'il ada fa'ilnya, atau kalau kana ada isimnya. Kan begitu ya? Ada isimnya. Oh, di sini isimnya kana. Di sini tulis isimnya kana. Gitu ya. Kalau isimnya kana, taib. Kalau isimnya kana, maka nanti bacanya bukan taliban. Karena kana kan amalannya apa? Yang pertama di rofa, yang kedua di nasab. Kan begitu ya? Pertama di rofa, dua di nasab. Ya. Sudah ini? Sudah. C. Apakah benar dia sebagai isimnya kana? Sekarang. Kalau kita artikan sebagai isimnya kana, maka artinya begini. Sesungguhnya laki-laki yang duduk di depan kepala sekolah adalah dokter yang terkenal. Dan adalah murid yang sungguh-sungguh. Dan adalah murid yang sungguh-sungguh. Itu di jamiah ini. Ini artinya kalau kita artikan isim. Wakana dan adalah. Kan isim sebagai isimnya kana ya. Dan adalah murid yang bersungguh-sungguh di universitas ini. Kira-kira pas nggak artinya? Saya ulangi lagi artinya kalau diartikan isim. Ya. Jadi kan nanti kasusnya di sini nih. Ini nih kasus nih. Memang sengaja dibuat kasus nih. Kalau nggak ada kasus kan nggak ada penyelesaian. Ya. Kalau kita artikan di sini nih ada dua kemungkinan ini. Mas Adri antum sebagai apa sini, Mas? Isim. Baik. Ya, kalau sampean jawab isim kemudian bacanya taliban, maka jawaban sampean salah. Sudah ya? Kenapa? Karena isimnya harus dibaca dhammah. Paris, isim atau khobar di sini? Di sini ada dua kemungkinan nih. Isim kana atau khobar kana. Paris jenengan milih yang mana, Pak? Grup isim kana atau grup khobar kana? Kalau dibaca isim ana, wa kana talibun mujtahidun fi hadhil jami'ati. Gitu ya. Kalau dibaca khobarnya kana, wa kana taliban mujtahidan fi hadhil jami'ati. Gitu ya. Sama talibun. Jadi sama jadikan sebagai sebagai isim. Oke. Jadi sama Mas Haris talibun juga. Ya. Pak Rahmat? Talibun juga. Pak Joko? Khobar, jadi taliban. Taliban. Pak Bilal? Isim kan. Pak Ardi? Talibun. Mas, apa namanya nih? Pak Cahyo? Oh, sampai jawab nih, Pak. Oh, ini sampai jawab. Oh, sampai milih isim. Rafid? Saya baca kalau di sini itu taliban. Tapi isim jawabnya. Baik. Nah, sekarang begini. Kira-kira kalau kita artikan isimnya begini ya, ini panjang ya, dokter yang terkenal. Wa kana talibun mujtahidun dan adalah
ya kan? Dan adalah santri yang sungguh-sungguh itu, gitu ngertikannya. Dan adalah santri yang sungguh-sungguh itu dan adalah santri yang sungguh-sungguh itu di universitas ini. Antara kalimat ini kan ada dua kalimat nih. Ya, kalimat pertama kan sampai sini nih. Ya, ini kan kalimat kedua. Kalau kita artikan ini sebagai isim, ya, artikan sebagai isim, maka seakan-akan nih dua kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama itu mengkabarkan bahwasanya laki-laki yang duduk di depan kepala sekolah itu adalah dokter yang terkenal. Titik, selesai pengkabaran sampai situ. Sudah. Kemudian anak kasih kabar yang kedua. Kabar yang kedua adalah apa? Dan santri yang bersungguh-sungguh itu di mana mereka? Adanya cuma di jamiah ini. Jadi antara kalimat yang kedua dengan kalimat yang pertama itu tidak ada apa? Kolerasinya, nggak ada apa keterkaitannya. Nggak ada keterkaitannya, berdiri sendiri. Itu kalau kalau kita jadikan sebagai isim. Oke. Ini masuk dalam ranah harus berpikir nih. Gitu ya. Jadi begini. Belajar itu, ilmu itu bagaikan barang antik katanya. Yang mana barang antik itu harus apa? Diteliti, dilihat, dicek bener nggak ini? Bener nggak ini? Gitu ya. Caranya apa? Dilihat. Taib. Itu tadi opsi pertama kalau kita jadikan apa sebagai isim. Opsi yang kedua, kalau kita jadikan khobar. Mau nggak mau, di sini isimnya berbentuk dhamir huwa. Ya, kembali kemana? Ke rojul. Oke ya. Kembali ke rojul. Sudah. Dan di sini bacanya sebagai apa? Sebagai taliban begitu ya. Kalau ini khobarnya, ini sebagai isimnya, kan begitu. Isim ini khobar kana, ini isim kana. Kalau dibaca talibun ya. Naam. Kalau kita jadikan dia sebagai khobarnya kana, maka artinya ini dua kalimat juga sama. Tapi kalimat yang pertama mengkabarkan bahwasanya laki-laki yang duduk di depan kepala sekolah itu adalah dokter yang terkenal. Pengkhabaran yang kedua, dan adalah dia, siapa dia? Laki-laki itu tadi. Laki-laki itu adalah apa? Ya, alumni, ya, murid yang sungguh-sungguh. Alumni dia ya. Alumni yaitu murid yang sungguh-sungguh. Di mana? Di universitas ini. Gitu loh. Jadi dia datang ke sekolah, kemudian ngapain? Ziarah. Sekarang, ini penentuannya. Enak yang mana artinya? Enak yang mana? Sebelumnya mikirnya artinya sudah benar Ustaz. Cuman ternyata kalau itu sebenarnya laisa Ustaz. Nah, sama. Pokoknya kana itu kan masuk fiil. Jadi fiil itu terus sama. Terkadang bisa berbentuk apa? Tersembunyi, ada kalanya enggak, gitu ya. Di sini bukan fa'il sebenarnya, isim. Kana itu nggak punya fa'il. Ya, kana itu punya isim. Ya, kalau ka'anna baru. Dan kemarin sudah anak katakan, kalau anak maukan ka'anna dan anak tulis seperti ini salah imla. Gitu ya. Nah, makanya di sana anak sengaja buat permasalahan supaya apa? Ini kira-kira antum fokus dengan yang ditulis sana aja atau antum berubah. Gitu ya. Karena namanya belajar itu butuh perubahan, nggak hanya sekedar ikut arus alurnya terus begitu aja, nggak ada perubahan. Maka terkadang orang belajar itu terkadang mau nggak mau dituntut untuk menjadi seorang murid yang kritis. Ya, yang penting kritis untuk apa? Mencari kebenaran. Kritis pengen menjatuhkan ini nggak benar, gitu ya. Nah, lah sekarang untuk menentukan kebenaran kembali kepada arti yang enak. Ya, memang loh, Ustaz, anak ngartikan sudah benar, Ustaz. Ya, awal-awal memang seperti itu. Ngartikannya memang seperti gitu maunya kan, maunya seperti itu. Makanya ada salah seorang ustadz ditanya, ditanya nih. Dan ada seorang ustadz itu ditanya gini, Ustaz, mungkin nggak orang nggak ngerti bahasa Arab,
Maksudnya bacanya salah tapi artinya benar. Mungkin nggak begitu? Ada sebagian besar mengatakan nggak mungkin lah, terjemahnya apa, bacanya salah mesti artinya juga salah, kan begitu. Tapi kalau bagi ana, ya kita orang Indonesia karena kita apa, arti dulu, i'rabnya kari, kan begitu. Kalau orang Arab kan i'rab dulu baru arti, kan begitu. Nah, maka anak katakan di sini yang benar adalah arti yang kedua yang kita artikan dia sebagai apa? Khobar. Kalau yang artinya isim tadi gimana? Baik, kalau itu sih artinya isim ya. Ditulis saja. Iya, Monggo. Nulis, siapa yang nulis nih? Mas Adri. Ya. Arti yang pertama, Mas. Anda kalau nulis bahasa Indonesia nggak ini. Artinya yang pertama ya. Ini isim kata ya? Versi isim ya, versi isim. Isim. Oke. Kita di kanannya aja ya, nggak biar nggak terlalu panjang ya. Ya, titik-titik Mas, titik. Nah, dah. Dan adalah murid yang bersungguh-sungguh itu di universitas ini. Ini pemanasan biar AC-nya nggak terlalu membuat mendingin ini. Dan adalah dia dalam kurung laki-laki murid yang bersungguh-sungguh di universitas ini. Baik, ini dua artinya nih. Naam, betul. Yang kedua berkelanjutan. Karena bisa di awal di tengah. Apanya itu? Posisi kanan. Posisi kanan. Maksudnya ke awal tengah? Bisa di tengah, bisa di awal kalimat. Ini kan sudah koma, Mas. Di awal. Jadi istilahnya dia kan seakan-akan menceritakan sebelum lagi gitu loh. Kana itu artinya lampau, kana. Kalau sekarang kini, Pak. Bisa. Kana itu artinya lampau, kana. Asal kata ya. Tapi kalau kepada Allah enggak, jangan kita artikan begitu. Asal kata kana itu lampau. Kalau sekarang itu kini. Ya kan? Kana sama kini gitu loh. Saiki. Jadi karena itu dulu. Makanya kan ada karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Dari kana. Ya, dari kana. Wah, kalau pelajarannya anak lupa, Mas. Di pembahasan kana. Apa Mas Adri? Di pelajaran 6? Kananya? Pembahasan kana. Halaman 50. Ya, di halaman 50 latihan ke-6. Adalah guru itu dulu atau sebelumnya kan gitu, pada waktu sunikana adalah guru itu di kelas. Gitu ya. At-tullabu fil mal'ab adalah para murid-murid itu, karena jadi kan sebelum ini gitu loh. Jadi kan menceritakan sebelumnya. Di mana? Di lapangan. Makanya ditambah apa? Qabla, sebelum kan, beberapa menit yang lalu kan sebelum, tunjukkan sebelum. Ini pengertiannya adalah guru itu. Kan cara mengartikan, karena sebenarnya gini. Kalau seandainya nggak dikasih kana, antum artikan apa itu?
dan murid-murid yang bersungguh-sungguh itu, kan gitu artikannya, di universitas ini. Ya kan gitu. Jadi kalau kita artikan dengan sebagai isimnya kana, maka opsinya dia penghabaran, lain lagi. Nggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Jadi dia menghabarkan, kalau sampai pengen cari murid yang bersungguh-sungguh, di mana murid bersungguh-sungguh? Gitu ya. Ya, atau menghabarkan dulu gitu. Wakana dan dulu murid yang bersungguh-sungguh itu di universitas ini gitu loh. Nah, kalau kita artikan sebagai khobar, maka di sini ya, walaupun kalimat sendiri tapi masih ada keterkaitan dengan sebelumnya. Untuk menghabarkan apa? Sekarang loh, deloken. Dia menjadi apa? Dokter yang terkenal. Dulu itu loh dia alumni sini gitu loh. Ya, alumni sini. Artinya dan kalian itu dan adalah saja. Ini nggak pakai mau berarti adalah. Gitu aja. Gitu. Bisa diartikan dulu juga bisa. Gitu. Nah, gitu artinya. Dan yang ana mau kan, nah ini kan sebagai penyelesaian ini. Sebagai penyelesaian, yang ana mau kan selaku pelaku permasalahan, ya ini selaku pelaku pembuat masalah, yang ana mau kan adalah yang kedua. Ya, ana mau kan yang kedua. Makanya anak kemarin kan siap-siap ya anak buat kalimat, membuat permasalahan. Karena kalau nggak dibuka, seakan-akan masalahnya itu semua tuh kalau sudah tulisannya begitu pasti bener gitu loh. Padahal enggak, kan sering kan ketika kita baca, oh maaf ini kayaknya sudah salah tulis. Karena secara kaidah nggak seperti itu. Kan gitu ya. Nah, semua sama. Gitu ya. Saat ini kalau seandainya bukan antum yang buat, bener nggak? Bener, Anda bilang. Ya, karena dua opsi ini bener nggak? Bisa aja kalau seandainya misalkan Anda mau kan, di sini Anda mengkabarkan dua perkara, bisa. Ya kalau dua perkara bisa. Ya, dua perkara bisa misalkan Anda kabarkan laki-laki yang duduk di depan kepala sekolah adalah murid yang bersungguh-sungguh. Terus Anda kabarkan lagi kabar baru ini. Dan dulu sekolah ini, dan dulu murid-murid yang ada di sekolah ini, murid-murid yang bersungguh-sungguh. Dan adalah murid yang bersungguh-sungguh dulu itu di mana? Di universitas ini. Ya, dulu, sekarang zaman gadget sudah nggak ada yang sungguh-sungguh lah lagi. Gitu loh maunya. Kalau yang pertama. Ya, kalau kita artikan seperti itu. Kalau yang kedua, nyambung menceritakan. Guru ini, orang ini dulu dia alumni sini. Gitu ya. Kalau seandainya ini cuma kalimat biasa, gitu ya, kalimat biasa, dua opsi ini bisa. Ya, cuman tadi kan kembalikan, secara makna yang enak yang mana? Ya, yang enak kan yang kedua. Karena ceritanya nyambung begitu. Oke, ini belum selesai nih, Anda koreksi ya. Bentar, kalau tulisan tanpa harokat perbedaan wakana sama kaana itu gimana? Biar bisa bedakan. Kemarin pokoknya kalau ada hamzahnya itu kaana. Jadi kalau begini toh, nah begini, maka ini kaana. Tapi kalau begini kaana. Loh, Ustaz, kalau orang itu misalkan di kitab apa lupa tulis, nggak mungkin. Ini kaidah imla. Mau nggak mau harus ada. Ya, harus mau nggak mau harus ada hamzahnya gini. Kenapa? Karena kalau dia maunya kaana, kok nggak ada, ini namanya salah cetak. Dan kalau misalkan salah cetak, nanti pasti artinya itu nggak sinkron antara sebelum dengan setelahnya. Pasti artinya nggak mau. Nggak gaduh gitu, Pak. Nggak gaduh toh, Mas. Nggak nyambung gitu loh pasti, gitu loh. Nggak nyambung, kok bisa ini? Gitu ya. Bisa. Isim kana bisa mustatir. Tapi ya, ingat yang ana maukan yang mana? Yang kedua, bukan ini. Ya, bukan ini. Kalau seandainya kalimat biasa mungkin ya, ini titik terus kalimat baru, boleh. Ya, tapi kalau enggak ana maukan yang khobarnya. Karena di ana maukan jadi khobar, maka mau enggak mau bacanya apa? Toliban mujtahidan. Mujtahidan jadi sebagai naatnya.
Maka nih gitu kan, murid yang. Kalau ada yang itu apa? Naat, gitu ya. Makanya nempel. Ya. Oleh karena itu maka jawaban Rafid di sini, khabar kana di sini, ini berpatokan karena tadi jawabnya isim. Kan begitu? Mana tadi penghapus? Maka di sini salah. Ya, di sini salah. Dia cuma jar majrur plus badal. Ya. Jar majrur sama badal. Oke. Sekarang jalasa fiil. Mana fa'il jalasa? Fa'ilnya huwa. Kembali ke rojul lagi. Ya, sesungguhnya laki-laki. Pokoknya kalau ada fiil pasti ada fa'il. Ada kana pasti ada isim, ada khabar. Itu sesuatu yang pasti. Ya. Harus dijelaskan fiil, fa'il apa? Harus. Mana fa'ilnya? Maka cara mengartikannya, sesungguhnya laki-laki yang, ya, kalau bahasa Indonesia ini kan terkadang nggak diartikan. Kan biasanya kalau bahasanya sesungguhnya laki-laki yang duduk gitu aja ya. Kalau arti bahasa Arabnya harusnya sesungguhnya laki-laki yang dia itu duduk, gitu ya, yang dia itu duduk. Jadi laki-laki yang dia itu gitu loh, yang dia tadi yang dimaukan sebelumnya. Cuman kan nggak enak dalam bahasa Indonesia. Maka harus benar-benar diperhatikan dan disinkronkan antara kaidah i'rab dengan terjemah. Isim majrur dan mudhafun ilaih apakah bisa? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena amama itu dhorof. Kata setelah dhorof itu sebagai mudhafun ilaih. Kalau amama huruf jar baru bisa majrur. Tapi amama dhorof, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Masya Allah, ini langsung kritis semua ini. Masuk, lanjut. Hidup ini. Ini Ustaz, pengertian masalah yang tuh. Tadi kan artinya yang. Terus naat juga yang. Kapan pakai al-ladzi, kapan pakai yang. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya. Baik, monggo didengarkan dulu nih. Di sini Mas Adri tanya ini. Kapan naat itu, ya, yang pakai yang kan? Kapan al-ladzi itu, atau yang naat yang pakai al-ladzi dan naat yang nggak pakai al-ladzi. Itu Mas ya, maksud yang sama tanya Mas ya. Nah, sebenarnya permasalahan ini sudah lewat. Kita ada berapa tahun sih belajar? 2 tahun. 2 tahun atau setahun lebih? 2 kali Ramadan ya. Jadi sudah lewat ya sekitar hampir 2 tahun penjelasannya. Di pelajaran ke-9, pelajaran ke-9 jilid 1. Iya. Halamannya lali, Pak. Halaman berapa? Gitu ya. Baik, langsung aja ya. Pelajaran ke-9. Ada, Mas? Tapi gini aja, Mas. Barangkali lupa ketulis. Ada aladzi? Ada aladzi, Mas? Itu dia, Mas. Ya, huruf jar atau apa? Fiil atau dhorof. Maka alladzi itu yang artinya naat. Sudah nih ya. Yang lain nggak clear, nanti tanya Mas Adri Japri. Ya, karena Mas Adri sudah clear yang bertanya, gitu loh. Jadi gini maksudnya. Jadi ada kalanya naat itu pakai naat standar ya, seperti mujtahidun, syahirun, kan naat standar itu. Terkadang juga bisa apa? Alladzi. Nah, pertanyaan Mas Adri, kapan alladzi itu jadi naat? Cirinya, ciri alladzi itu jadi naat. Nih ya, ciri alladzi jadi naat. Alladzi, kita kurung ya, naat. Kapan? Gitu ya. Kita jadikan naat dia. Kalau naat jelas sebelumnya ada kalimat lo ya.
Ya, sebelumnya ada kalimat lah. Kita langsung depannya aja. Cirinya depan satu, depannya apa? Al-jar wal majrur. Yang kedua, dzaraf. Yang ketiga, apa ini? Yang ketiga apa tadi? Fi'il. Jadi begini maksudnya. Kalau seandainya kita membuat naat pakai alladzi, kapan pakai alladzi dan kapan pakai biasa, kan begitu? Kalau pakai alladzi adalah ketika setelahnya jar majrur, dzaraf atau apa fi'il. Contohnya yang jar majrur ya. Yang jar majrur contohnya ar-rajulu, Anda kasih jarak, fil fasli mudarrisun jadidun. Taib. Coba kalau dibaca langsung. Ar-rajulu fil fasli mudarrisun jadidun. Ini kata mereka nggak enak. Artinya tahu ya? Apa artinya Mas Hadri? Guru yang baru kan gitu. Kan Anda pengen ngomong laki-laki yang di dalam kelas itu guru yang baru. Kan ada yang jadi mau nggak mau mendatangkan naat. Maka naatnya di sini harus menggunakan apa? Menggunakan alladzi. Kenapa? Karena di sini ada jar majrur. Atau contoh yang lagi, Anda kasih sini amama al-fasli, di depan kelas, kan begitu ya? Di depan kelas. Maka di sini pakai alladzi juga. Jadi kalau untuk ngomongnya ar-rajulu amamal fasli, itu nanti artinya beda. Kalau kita ngomong ar-rajulu amamal fasli, nanti artinya jatuhnya nanti ini mubtada, ini khobar kalau nggak pakai alladzi. Laki-laki itu di dalam kelas. Laki-laki itu di depan kelas. Sedangkan maunya kita kan dia bukan khobar. Yang kita jadikan khobar kan ini nih. Ya kan? Nah, maka mau nggak mau di sini untuk menghilangkan kesan seperti itu tadi dikasih alladzi sebagai naatnya, ini jar majrur, baru khobar ini naat. Yang fi'il juga sama, alladzi misalkan jalasa. Ya. Jalasa amamal fasli, ya gitu misalkan jalasa amamal fasli pakai alladzi. Ini sudah lewat semua di pelajaran yang pertama dulu di jilid 1. Masya Allah. Mas Haris diam-diam menghanyutkan nih loh. Dulu pernah dijelaskan itu kalau misalnya yang laisa yang bentuknya mubtada khobar, dan mubtadanya yang laisa itu ada domir ada dohir satu. Nah, tadi seperti yang kana ini apa yang domir satu? Sama. Karena laisa sama kana sama-sama fiil. Bahkan laisa dulure kana. Kan gitu. Temennya kana sama. Kan ada temen itu, inna temennya siapa aja. Ya kan, inna tuh temennya ana. Gak mungkin inna temennya kana tuh gak ada. Inna temennya kana. Siapa lagi? Lakinna. Kaan na. Laal la. Lai ta. Gitu ya. Temen laita belum ya. Kalau kana temennya laisa. Itu baru kana sama laisa. Temennya masih banyak lagi. Ya, temennya masih banyak. Kalau temennya sudah muncul semua, geger. Baru muncul laisa sama kana aja loh.
Insya Allah. Nah, ada. Dan kalau antum pingin lebih apa namanya nih, pingin lebih mengerti tentang kaidah-kaidah yang begini, ya mau nggak mau harus apa? Mempelajari kaidah nahwu yang lebih menyeluruh, ya, yang lebih menyeluruh. Gimana Pak? Apa itu? Alladzi. Alladzi kalau kita katakan alladzi isim mausul, apakah cukup di dalam mengi'rab? Maka jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena isim mausul itu nama, bukan kedudukan. Kan nama. Seperti kayak isim isyarah itu loh, Pak. Isim isyarah kan nama. Kedudukannya sebagai apa? Jar majrur. Terus setelahnya badal, kan begitu. Jadi seperti kayak apa namanya? Isim mausul, kemudian apa namanya? Fiil. Itu fiil nama, tapi harus ada fa'ilnya, begitulah. Sama, isim mausul itu nama, tapi setiap kata ada kedudukannya. Dulu ketika anak belajar, ya sama kayak antum-antum ini kayak Pak Bilal misalnya anak nganggap oh ini isim mausul. Ya, ternyata kata gurunya, anak nggak nanya itu namanya apa. Anak tanya kedudukannya. Ya, kedudukannya sebagai apa di dalam kalimat tersebut. Anak tahu itu namanya isim mausul, tapi kedudukannya dia apa di dalam kalimat tersebut. Tapi namanya Allah itu isim mausul. Namanya, iya udah lewat toh Mas. Alladzi namanya isim mausul, kata sambung, gitu ya. Di sini kalau kita lihat ya, setiap setiap kalimat per kalimatnya atau per katanya itu memiliki apa? Kedudukan dan memiliki tugas masing-masing di dalam kalimat, gitu ya. Maka kita juga harus punya apa? Tugas juga. Jadi jangan apa? Sebagai berikut, gitu ya. Harus punya apa? Suatu tugas di dalam suatu kelompok harus apa? Punya tugas masing-masing. Anak sebagai berikut aja, nggak masuk, kalah sama itu dia. Ada kedudukannya masing-masing. Dan bayangan anak dulu juga pertama-tama belajar itu sama, mubtada khobar tok udah titik selesai. Ternyata badal ya ini ada itu, masya Allah, gitu ya. Nah, tapi Anda lihat antum mengerjakan ya, Anda lihat masya Allah loh. Anda lihat kan antum ngirim mana ya. Tapi kadang misalkan nanya, gimana Ustaz? Sudah benar? Anda jawabnya aman, barakallahu fiik gitu aja. Enggak Anda benar. Kenapa? Karena kalau Anda terangkan di situ, antum bakal bingung gitu loh. Ya, senang. Aman insyaallah, enggak ada masalah gitu loh. Nah, apa itu? Alladzi sebagai badal di situ. Kalau di situ sebagai badal, pada kasus ini tuh ya, nggak bisa dia. Kasus ini naat dia. Ya, bukan badal. Gitu. Pada kasus ini ya. Karena yang baru kita pelajari badal baru isim isyarah setelahnya alif lam. Kan begitu ya? Baru itu. Ya, makanya kata ini naat aja sudah. Sampun, ada lagi Pak Joko monggo. Dan barangkali antum mau ikut kelas lanjutan monggo. Ya, ini kelas lanjutan nanti lebih detailnya ini ya. Di Lebo sana Pak. Insya Allah bulan depan. Setelah maghrib Mas. Hari Sabtu. Iya, setelah maghrib. Baik. Sudah, ada lagi? Gimana Pak? Siapa? Pesawatnya masih lewat, paling nggak kedengeran Pak. Jadi kalau bahasa Arab, imam mauqi'uhu fil kalimah, gitu lah. Kalau dudukan isim namanya. Misalkan masmu hadhil kalimah, apa nama kalimat ini? Ismuhu ismul mausul, gitu. Namanya, jenisnya. Ya. Jins suhu jenisnya.
Jadi kan kata itu ada namanya jenisnya, ada jenis itu macam-macam lagi. Macam-macam pembagian isim itu macam-macam modelnya. Ya. Nggak usah Anda beberkan di sini ya. Anda aja udah pusing. Masya Allah. Muyasar, Pak. Langsung kaidah nahwu sama sorof. Masya Allah. Batal banget nih. Kita periksa tugas. Dan kalau tugasnya alhamdulillah Masya Allah. Nah, Masya Allah. Seneng lihat jawaban nanti. Ya. Pak Rahmat jadi kerjasama sama Mas Haris? Enggak? Wah, Mas Haris sih. Mas Haris sibuk Pak ya? Langsung di sini Pak. Mas Haris. Ayo, dijawab Mas Haris nomor 1. Ya, nomor 1 Mas. Nomor 1 dari latihan pertama. Taib zahabu, pakai zahabu ya, ilal mudiri. Enggak fit? Nahnu dhahabna ilal mal'abi. Mas Adri. Oh, masih gaya. Ya, ikhwani. Masya Allah, betul. Terus. Ya, Abi. Oke. Paris. Al-yawma, betul. Zahab. Duh. Monggo Pak Cahya. Masya Allah. Terus. Pak Joko. Oke. Monggo Pak Bilal. Nah, betul. Pak Rahmat. Kulliyah. Iya, kulliyah. Fit, terakhir Fit. Salah. Adzahabat salah. Mas Adri. Adzahabti. Kenapa? Karena di sini ya Aisyah diajak bicara. Maka pakainya ya yang mukhatab muannas. Adzahabti. Gitu ya, adzahabti. Oke. Selanjutnya, yang nomor 2, Mas Haris lagi. Oke, betul. Asami ta. Terus Fit. Nahnu Qurrata salatil yauma. Nah, Mas Hadri. Kumso. Wa mana dili ya ami ya ummi ya salah ya salah harusnya aghsal ti iya karena ya ummi gitu ya. Pak Rahmat yang ngomong salah Mas Adri salah jadi. Baik enggak Pak Ardi. Oke, betul. Terus Pak Aris. Fatah tuh sudah benar. Sasaran.
Oke. Wahabun, wahisamun, wabilalun, Siapa? Hashim, Wa Hisyamun terus Bilalun, Bilalun. Ya, Anda dengar Biladun begitu nih. wabilalun, fatahu al-nawafidah. Oke, Fatahu An-Nawafid. Pak Cahya. Akatab al-darsa al-jadidan jayidan ya banati. Ya banati atau tu, Pak? Ya banati. Ya, akatab tidar sal jadida jayidan ya banatu. Ya. Pak Joko. Zamilati, zamilati, Zamilati. zamilati, kharajna minal fasli ba'da darsi. Oke, Pak Bilal. Oke, itu ya. Kalau ada ya-nya baru i gitu ya. Kalau nggak ada tu gitu. Pakai kata turnya. Oh iya banat. Naam. Salah. Naam, betul betul betul. Jazakallahu khairan. Ya, akatab tunna. Naam banat gitu ya. Jam. Atakatab tunna. Ya. Nah. Oh enggak, Pak. Iki menunjukkan Ustadznya mesti menungso, Pak. Ya. Nah, apa? Di sini misalkan anak kadang seperti tadi kayak Bilal, Anda dengernya sudah benar ternyata salah anak yang denger gitu. Makanya nggak apa-apa, salah. Apa-apa. Ya. Malah senang, oh ternyata salah ya. Nggak maksum, Pak. Yang maksum cuma satu, Pak. Pak Rahmat. Suratu salah. Sasaran dia. Suratar. Suratar Rahmani. Namanya surata. Mas Adri. Ana, dasar itu Apa? Adaan. Inisial apa kemarin tuh? Mencari, ya, untuk mencari. Jadi terkadang reaksi an, nah ini inisial. Fiil yang dimaukan bukan sembarang fiil, gitu. Anak kasar tuh an salah mah. Ana bahas tuh. ana ba'athu an qalami walakinni ma wajadtu. Nah, walakinni ma wajadtuhu. Ya, jadi ana bahas tuh. Terus, Fit. Sasaran. Kan dia badal kan? Badal dari hadhihi. Ingat, badal sebagaimana kita katakan kemarin, ya mengikuti kedudukan apa yang digantikan. Karena hadhihi kan sasaran itu. Ya, maka dibaca apa namanya? Hayyata. Pak Aris. Asariti al-qahwata ya Maryam. Ya Maryamu asyaribtil qahwata ya Maryamu. Masya Allah, gue kopi rek. Mas Aris. Ya. Zumarati akalu al-mauja wa ana akaltu inaba. Baik, sugih sampe Mas. Ya, kancane sampean mangan pisang sampean mangan apa? Anggur ijen. Masya Allah. Pak Rahmat. Terakhir Pak Rahmat. Dorobat.
Apa itu, Pak? Dorobat. Nah, bintaha bil bil aso. Oke. Bil aso. Alhamdulillah. Insyaallah sudah. Baik, insyaallah untuk pertemuan kali ini mungkin yang kita bahas ya, karena tadi memanas suasananya ya. Jadi kita nggak tambah kaidah dulu, kita sini. Nah, insyaallah nanti anak kasih PR lagi, tetap masih ada i'rab lagi. Tambah satu lagi nanti anak buat PR, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, karena lihat antum untuk menentukan ini sebagai pelaku, ini sebagai apa namanya ini, badal, ini sebagai sasaran, ini masih butuh dilatih. Ya, jadi nanti anak kasih bahasa Indonesia, antum rubah dan harokati menjadi apa? Antum rubah jadi bahasa Arab dan diharokati. Kalau sebelumnya kan apa? Sudah ada bentuk kalimatnya, antum tinggal i'rab. Sekarang apa? Anda buat bahasa Indonesianya, antum translate menjadi bahasa Arab plus diharokati sesuai dengan kedudukan di dalam kalimat tersebut. Sebagai apa dia? Kalau dia sebagai maf'ul bih, ya nasab. Kalau dia sebagai badal dari ininya, dilihat semuanya. Ya, ini mulai masuk latihan tambahannya lagi. Di i'rab juga nanti. Ujungnya tetap di i'rab lagi. Jadi ya, wallahu taala alam. Enggak usah banyak-banyak, satu-satu i'rab satu, ini satu. Ya, satu-satu insyaallah. Karena terkadang banyak-banyak Anda juga lupa. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa